Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Berikut ini alasan Presiden Jokowi mencalonkan Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal untuk menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idam Aziz. Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan surat presiden ke DPR yang berisikan tentang penunjukan calon Kapolri pengganti Jenderal Idam Aziz. Presiden Jokowi menunjuk Kepala Badan Reserse dan Kriminal atau Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal. Surat presiden tersebut diantarkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke pimpinan DPR pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021. Dalam perjalanan karirnya, Komjen Listio Sigit Prabowo memiliki segudang prestasi. Berikut ini alasan Presiden Joko Widodo memilih Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri pilihan Jokowi. 1. Pengungkapan kasus korupsi. Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo berhasil membongkar kasus Joko Chandra. Dia berhasil menangkap Joko Chandra di Malaysia sebagai buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih atau KC Bank Bali. Penangkapan ini juga mengungkapkan 5 tersangka lainnya yang diantaranya adalah Brigjen Polisi Prasetyo Utomo dan Irjen Polisi Napoleon Bonaparte. Bahkan, dalam hal ini, Komjen Listio Sigit Prabowo memimpin langsung tim ke Malaysia guna menangkap Joko Chandra. Komjen Sigit menyebut penangkapan Joko Chandra berawal dari perintah Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz untuk membentuk tim guna membawa buronan Joko Chandra kembali ke Indonesia. Penangkapan Joko Chandra disebut oleh Komjen Sigit sebagai komitmen Polri dalam melakukan penegakan hukum, sekaligus untuk menjawab keraguan publik. Apalagi dalam pengusutan perkara ini diketahui adanya keterlibatan 2 oknum jenderal, yakni Brigjen Prasetyo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte. Sebelum menangkap Joko Chandra, Komjen Sigit beserta jajaran Bareskrim Mabes Polri bersama dengan Kemenkumham juga berhasil menangkap Maria Pauline Lumowa yang telah menjadi buronan selama 17 tahun dalam kasus pembobolan bank senilai 1,7 triliun. Dalam hal ini, Bareskrim Polri berkomitmen untuk mengusut perkara tersebut sampai ke akar-akarnya. Tercatat pula, sepanjang tahun 2020, Bareskrim Mabes Polri yang dipimpin oleh Komjen Sigit berhasil mengungkap kasus korupsi dengan menyelamatkan uang negara sebesar 310 miliar 817 juta 274.052 rupiah. Jumlah tersebut merupakan hasil penanganan dari 485 perkara korupsi yang ditangani. 2. Kasus kebakaran Gedung Kejagung. Dalam pengungkapan kasus kebakaran Gedung Kejagung, Bareskrim Mabes Polri telah berhasil mengungkap beberapa fakta sehingga penyidik Bareskrim telah menetapkan 11 orang menjadi tersangka. 3. Pengungkapan kasus narkoba dan sabu-sabu. Bareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo dan jajarannya telah berhasil mengungkap narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1,2 ton. Barang bukti tersebut disita dari Iran yang ditangkap di beberapa lokasi berbeda, yaitu di Serang dan di Sukabumi. Sepanjang tahun 2020, Komjen Sigit telah berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 5,91 ton sabu-sabu, 50,59 ton ganja, serta 905.425 butir pil ekstasi. Selain itu, sebanyak 53.176 tersangka kasus tindak pidana narkoba telah dilakukan proses hukum. Selain itu, Bareskrim Mabes Polri di bawah pimpinan Komjen Sigit juga berhasil mengungkap perkara pembobolan e-commerce jaringan internasional, kasus ilegal akses ke situs resmi Pengadilan Jakarta Pusat, dan ilegal akses ke link KAJA. 4. Pengungkapan kasus kebakaran hutan atau Karhutla dan kejahatan lingkungan. Sepanjang tahun 2020, kasus Karhutla mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019.
Di tahun 2020, Satuan Tugas Karhutla telah menetapkan 139 orang dan 2 korporasi sebagai tersangka, di mana 99 perkara telah selesai oleh jajarannya, sementara 131 perkara masih dilakukan penyidikan. Area yang terbakar juga semakin mengecil menjadi 274.375 hektar dengan titik api sebanyak 2.875 buah. Sementara itu, Karhutla di tahun 2019 dicatat dengan jumlah tersangka sebanyak 398 orang dengan 24 korporasi. Sedangkan jumlah area yang terbakar mencapai 1.649.258 hektar atau terjadi penurunan drastis dibandingkan tahun 2019. Komjen Sigit sebagai Kabareskrim tak berhenti sampai di situ. Bareskrim Mabes Polri mencatat sepanjang Januari hingga Desember tahun 2020 telah mengungkapkan sebanyak 455 kasus kejahatan lingkungan hidup yang dapat menyebabkan bencana alam. Hal itu disebabkan oleh maraknya pelanggaran hukum illegal mining atau penambangan ilegal dan tindak pidana perkebunan. Komjen Sigit mengungkapkan, dari ratusan perkara yang diungkap itu, ditemukan fakta bahwa aktivitas ilegal tersebut dapat berdampak akan terjadinya bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor, seperti yang terjadi di Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Dari 455 kasus kejahatan lingkungan yang diungkap oleh Bareskrim Mabes Polri sepanjang tahun 2020, setidaknya ada 620 orang yang telah dijadikan sebagai tersangka. Angka itu bisa dibilang naik drastis dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun 2019 yang mencatat sebanyak 197 tersangka. 5. Pengungkapan kasus penipuan oleh sindikat kejahatan internasional. Pengungkapan kasus penipuan oleh sindikat kejahatan internasional terkait dengan pembelian ventilator dan monitor COVID-19. Dalam hal ini, ada 3 orang pelaku ditangkap. Pada kasus ini, awalnya ada perusahaan asal Italia, yaitu Atlea Italy, dan perusahaan asal Cina, yaitu Shenzhen Midray Biomedical Electronic yang melakukan kontrak jual beli terkait dengan peralatan medis ventilator dan monitor COVID-19. Di sisi lain, kinerja Mabes Polri di bawah pimpinan Komjen Sigit juga telah berhasil mengungkapkan kasus penipuan alat medis dengan korban perusahaan Belanda. Juga, hal ini mendapatkan apresiasi langsung dari otoritas negara Belanda. Hal ini dilakukan sebagai wujud dari hasil kunjungan kerja Duta Besar Belanda dan Atase Kepolisian Belanda. Dalam kesempatan itu, otoritas Belanda memberikan apresiasi kepada Mabes Polri karena telah berhasil mengungkapkan kejahatan yang telah merugikan keuangan sebesar 51.450.722 rupiah. Itulah alasan Presiden Jokowi untuk mencalonkan Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Idam Aziz. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kutunggu komentarmu untuk berkembangnya channel ini lebih baik di kemudian hari. Sampai jumpa dan terima kasih.